...96.3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo, sahabat RPK. Kali ini berjumpa bersama dengan saya Poppy Natama dalam program Johai Show, di mana sahabat RPK pastinya akan mendapatkan banyak informasi terbaru dari Korea Selatan. Dan pada bagian Johai Show, di bagian pertama kali ini 25 September 2021, saya Poppy Natama gak sendiri pastinya. Di bagian yang pertama sudah ada teman-teman dari Drakor Class, ada Kak Deka dan Kak Aryan. Annyeonghaseyo. Nyong, Kak Poppy, Kak Aryan. Apa kabar Kak Deka, Kak Aryan? Baik. Semangat dong ya hari ini kita siarannya. Semangat. Oke, apalagi di siang hari ini kita akan membahas sahabat RPK. Kalau yang udah lihat di Instagram Drakor Class dan juga Twitter Drakor Class dan RPK FM pasti tahu nih ya. Siang hari ini kita mau bahas mengenai drama Korea Selatan yang udah sangat-sangat dicintai dan sudah tayang dari tahun 2020 kalau nggak salah ya. Dan season keduanya tayang di 2021 ini dan sudah berakhir kisah slice of life dan juga romantis di sebuah rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Yoje. Apalagi kalau bukan Hospital Playlist. Kita akan bahas season kedua kali ini. Tapi aku mau tanya dulu, Kak Deka dan Karian berarti udah selesai nonton ke semua episodenya ya? Sudah. Oh, oke. Gimana Kak Deka, Karian ngelihat akhirnya Hospital Playlist yang sudah lama-lama dinantikan, tapi ternyata kali ini udah gitu ya, berakhir. Gak ada lagi Hospital Playlist season 3 tahun depan. Momen menanti-nanti tuh gak ada lagi. Gimana Kak? Boleh dari Kak Deka dulu? Silakan. Iya, aku ngelihat endingnya sih happy gitu, happy ending gitu. Emang sih sebagai penonton pengennya bisa terus nih ngelihat kisah 5 dokter ini, tapi kayaknya emang bener sih harus diakhiri di season 2 karena ntar kalau ke season 3 kayak cari-cari gitu nanti jadi ceritanya nggak di intinya, nanti mulai cari-cari cerita gitu. Jadi emang udah pas sih menurut aku formula diakhirinya di season 2, walaupun mungkin penonton tuh masih pengen gitu ngeliat gitu. Mungkin buat mengobati kekangenan nonton lagi ya dari season 1 ke season 2. Iya tuh ada jadi totalnya ada berapa episode tuh ya nanti Kak? 24 ya. 24 episode sahabat RPK, nonton ya, luar biasa. Dan kadang satu episodenya itu bisa sampai, ada yang bisa sampai 2 jam. Luar biasa. Nah, kalau dari silakan Kak Deka. Iya, kan sebenarnya kalau setiap seasonnya 12 tuh kan, Kak Poppy, 12. Betul. Jadi 24 kan 2 season. Nah, emang yang terakhir itu episode terakhir di season 2 itu 2 jam 40 menit. Kayak nonton bioskop kita. Aku belum sempat nonton. Oke, hampir 3 jam, luar biasa ya sahabat RPK ya. Sabtu Minggu di rumah aja kita bisa habisin nonton Hospital Playlist season 1 sampai season 2. Nah, kalau dari Karian, gimana Karian ceritanya? Udah selesai berarti ya nonton kedua season ini? Iya, kalau saya pendapat sih sama Mbak Deka. Saya rasa memang yang season 2 ini emang sudah dibuat untuk selesai, soalnya semua sudah dapat jodoh ya. Yang di season 2 ini. Oke. Ada spoiler. Spoiler ya. Jadi emang kayaknya kalau diterusin memang kayak sudah cari-cari tema aja gitu. Emang sudah pas sih. Bagus dan menyenangkan gitu yang di akhir season 2 ini. Oke, dan sahabat RPK yang juga masih belum menyaksikan hingga ending sama seperti aku, masih stuck di episode ke-7, dan pastinya pada siang hari ini kita masih akan bahas mengenai Hospital Playlist season kedua. Dan gimana juga tadi sudah sempat ada bocoran dari Karian, katanya semua pasangan sudah bersatu gitu ya. Duh, luar biasa. Makin penasaran. Dan kalau ngomongin soal ini kan drama yang juga ada cerita-cerita
kehidupannya gitu ya, slice of life-nya juga kental banget gitu ya. Nah, kira-kira nanti momen apa yang paling Kak Deka dan Karian rindukan dari drama Hospital Playlist ini? Silakan. Oke. Coba dulu nih. Boleh Kak Deka terlebih dahulu? Setelah drama ini selesai, yang dirindukan itu ketika geng 5 dokter ini ngumpul, Kak. Jadi Yes. yang paling berkesan tuh kan kenapa bisa tetap awet gitu ya, sahabatan sampai 2 dekade. Karena Betul. dibalik kesibukan itu memang menyediakan waktu. Nah, jadi bukan menyisakan waktu tuh, aku senangnya di situ. Jadi emang mereka menyediakan waktu, kayak misalnya kayak ngeband bareng gitu, atau sekedar makan siang bareng. Kalaupun nggak bisa ngumpul 5-5-nya kan, kadang temennya perhatian tuh, oh lagi operasi, kita kasih aja makanannya, kopinya. Jadi ya itu sih yang dirindukan ketika mereka semuanya ngumpul gitu, kisah persahabatannya itu gitu. Bener banget. Tahu mereka dari awal masa-masa ospek waktu itu ya, diperkenalkannya ya, ceritanya mereka ketemunya, sampai sekarang udah, kalau ngomong versi bahasa Indonesia tuh udah sahabat kental banget itu. Wah, momen-momennya mereka ketemu bareng setelah sibuk bareng-bareng, apalagi ngeband gitu, itu pasti paling ditunggu-tunggu. Kalau dari Karian, momen apa yang paling dirindukan? Kalau saya mungkin selain cerita tentang hubungan geng dokter, saya paling suka ini hubungan gengnya orang tua. Itu juga momen yang lucu ya, nonton geng orang tua berkumpul makan bersama, terus membicarakan masalah keluarga dan anak tuh kayak momen-momen yang menyenangkan gitu. Saya pengen punya geng orang tua juga nanti kalau udah jadi nenek-nenek. Udah disiapin dari sekarang, Karian? Udah belum? Kayaknya udah nih ya. Oke. Dan sahabat RPK dimanapun berada, masih juga kami nantikan interaksinya yang mau juga ikut langsung berbincang-bincang bersama mengenai Hospital Playlist Season 2 yang sudah usai, ditutup dengan episode ke-12 yang punya durasi 2 jam 40 menit. Sahabat RPK boleh berbagi gimana pendapat sahabat RPK mengenai ending dari Hospital Playlist Season 2 kali ini, dan juga langsung hubungi RPK FM melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0815 1800 444, atau bisa juga ke live streaming YouTube RPK FM, dan sahabat RPK bisa langsung ikut ngobrol di live chat streaming. Kali ini aku mau sapa dulu yang sudah berinteraksi di live chat streaming YouTube RPK FM. Ada dari Kak Lendi Agassi. Annyeonghaseyo Kak Popi dan teman-teman Drakor Class. Katanya kalau spin-off karakter Dr. Yulje gimana nih, terutama buat Winter Garden Couple. Yes, spin-off karakter Dr. Yulje gimana nih, Kak Deka atau Karian mau jawab? Karian dulu deh, coba. Oke, Karian. Winter Garden ini ya, Dr. An Jung Won sama Jang Gyo Woo ya. Aduh, yes, betul. Kalau pasangan Winter Garden ini kan kalau di season 2 ini mereka tuh punya problematika keluarga ya awalnya itu. Jadi hubungan mereka mungkin awalnya sempat terkendala masalah keluarga dari dokter Jang Gyo Woo-nya. Terus kemudian karena cinta ya tetap bertahan sampai akhir. An Jung Won tetap menemani sampai masalah keluarganya selesai. Mungkin Mbak Deka bisa ditambahkan? Iya, emang ini ya kayaknya Winter Couple ini paling banyak dibicarain. Ya akhirnya di season 2 ini kan di endingnya itu kan mereka one step closer ya, kayak ada tahap selanjutnya kan, akhirnya setelah selesai masalahnya gitu akhirnya akan ada sesi perkenalan orang tua nih. Nah gitu, jadi mereka udah kayaknya udah semakin kuat ya, udah tahu masing-masing dan bisa menerima gitu ya. Iya sih. Oke. Itu dia sahabat RPK, tadi Kak Lendi udah dijawab sama Kak Deka dan Karian ya. Dan selain kita bahas mengenai kisah cinta dari Winter Garden Couple, ada juga banyak banget kisah-kisah dari keempat dokter lainnya, Ik Chun, Sok Hyung, Jung Won,
Dan Dokter Songhwa, gimana ceritanya? Nanti kita akan bahas setelah kita dengarkan beberapa iklan yang mau lewat berikut ini. Dan sahabat RPK jangan kemana-mana, tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Halo sahabat RPK 96,3 FM. Tips sehat cegah TB. Yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur. Kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Dr. Eva dari Puskesmas Kecamatan Tebet untuk RPK FM. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Annyeonghaseyo, masih di 96,3 RPK FM Jakarta dan masih dalam program Jahai Show. Bagian yang pertama kali ini bersama dengan teman-teman dari Drakor Class, ada Kak Deka dan juga ada Karian yang kali ini tersambung dari Skype sahabat RPK. Dan kami masih akan membahas mengenai drama Korea Selatan Hospital Playlist. Sahabat RPK yang juga mau join atau kali ini selain mendengarkan siaran Jahai Show, sahabat RPK juga bisa baca mengenai ulasan Hospital Playlist sudah ada di drakorclass.com ya, Kak Deka dan Kak Aryan? Iya. Banyak tulisan Hospital Playlist di drakorclass.com, Kak. Iya, sahabat RPK boleh sambil nonton gitu ya, sambil baca juga. Udah multitasking sekarang udah didukung sahabat RPK dengan kecanggihan teknologi. Dan kali ini kita masih membahas mengenai banyak banget yang nanyain tentang couple. Tadi kita udah bahas mengenai Winter Garden couple. Selanjutnya ada 4 pasangan lagi. Itu yang paling Kak Deka dan Karian suka tuh pasangan yang mana ceritanya? Aku suka Seokyeong sama Minha. Oh, aduh, kisah cinta yang bias itu. Aku itu yang paling manis gitu ya, kisah cintanya gitu. Walaupun baru diberi kebahagiaan di 2 episode terakhir, tapi emang paling pas gitu ya ngikutin perjalanannya dari episode pertama dari season 1 ya. Jadi akhirnya mereka berlayar juga. Aduh, luar biasa memang itu perjuangan dari Chu Minha ya. Di Hospital Playlist ini kalau aku jadi dia tuh kayaknya nggak bakal tahan deh. Tapi kalau Kak Deka di posisinya Chu Minha nih tahan nggak sih mempertaruhkan cintanya? Iya, dia kan emang yang dari awal kan sangat gigih mengejar Dr. Seokyeong itu. Jadi kayaknya dia bakal ini kan awalnya kan aku kira di episode ending nanti ada masalah gitu, tapi jangan kasih masalah lah biar happy kan itu akhirnya endingnya kapalnya. Jadi ternyata berlayar ya? Berlayar akhirnya berlayar meskipun ini harus banyak melewati proses. Minhanya harus tahan banting dia kan. Benar. Udah luar biasa sih Mina. Dan selain pasangan Chu Mina, Song Sang-nim dan juga Yang Song Hyuk, kalau dari Kak Rian, pasangan mana nih yang paling diperhatikan dari season pertama sampai season akhir? Kalau saya mungkin ini Mbak,
lebih suka yang Kim Jun Wan sama Ik-sun. Oh, oke. Kenapa tuh Karian? Kalau mereka kan pasangan waktu di season 1 kan lucu banget ya. Yes, betul. Yang di season 2 ini melo banget, sedih terus. Saya suka lihat yang sedih-sedih. Oh, Karian suka nonton orang lain sedih-sedih ternyata. Oke. Tapi sebelum kita Walaupun ya berlanjut, endingnya tetap bersama. oke, udah banyak banget nih spoilernya sahabat RPK untuk aku yang baru stuck di episode ke-7 belum lanjut-lanjut. Tapi aku mau sama dulu, ada Kak Risna Saragih. Katanya Kak Popi siap-siap kena spoiler aja. Tapi walau kena spoiler nontonnya bakal bahagia juga kok. Yes, udah kena banget nih Kak Risna. Luar biasa. Nah, ada Kak Talita Rahma, katanya siapakah pasangan favorit kakak-kakak? Tadi sudah dijawab. Dan juga ada dari Kak Risna lagi, katanya aku malah pengen ada spin-off Gom-Gom Couple. Gom-Gom Couple tuh siapa ya Kak? Aku Itu Seokyeong sama Minha. Itu oh, sebutannya Gom-Gom Couple. Ya, kalau Jungwon sama Ik-sung itu kan bidulgi itu kan, bidulgi gitu kan. Kalau Ik-jun sama Songhwa biasanya disebut Ik-song gitu. Iksong. Kalau tadi kan Jungwon sama Geol itu kan Winter Garden gitu. Yes. Jadi ada 4 kita pasangannya. Oke. Dan keempat pasangan ini ternyata tadi sudah di-spoilerin sama Kak Deka dan Karian. Kita ada yang kelewat gak sih Kak? Belum bahas satu couple berarti ya? Enggak kan, Udah pas emang ya? cuman kan yang Ik-jun sama Songhwa kan satu pasangan Kak. Jadi 4 pasangan nih Oh di iya, benar. Hospital Playlist 2 kan. Yes, betul. Ceritanya kita belum bahas. 5, cuman Yes. kan yang satu jadian sama sahabatnya. Yes, berarti kita belum sempat bahas tentang Iksong couple. Itu gimana ceritanya? Iya. Iya kan akhirnya kan Songhwa mau menerima ajakannya Ik-jun buat berkencan kan, walaupun mungkin ya memang agak aneh nanti ya setelah hampir 20 tahun temenan terus ternyata harus berkencan gitu. Tapi ya kalau namanya udah suka gimana? Kita juga sama-sama ini kan single gitu kan, jadi yang akhirnya sahabat jadi cinta nih judulnya, Ik-jun sama Songhwa. Oke, dan ada satu pasangan lagi sebenarnya yang juga aku tuh penasaran banget karena sampai aku nonton episode ke-7 itu belum ada konfirmasinya gitu ya, belum pernah tayang, yaitu pasangan Uju dan Mone. Itu dari season 1 ya, tapi nggak dirilis. Yes, gimana nantinya Kak? Akan ada episode spesial katanya yang juga akan tayang mengenai Uju dan Mone. Itu tuh nanti bener-bener cerita tentang Uju dan Mone atau masih ada kelima dokter ini juga di episode spesial itu? Ya aku belum tahu nih gimana nih. Ya emang mungkin dari permintaan penonton kali ya, karena kan emang dari season 1 kan ini kan Mone terus disebutkan tapi nggak dikelihatanin. Bahkan kan yang paling parah kan ketika kamu bilang dari ibu mertua nih, udah bilang ibu mertua nih, anak kecil nih. Yes. Tapi lucu kan, ternyata kan juga udah ini kan liburan bareng sama keluarga. Jadi ya mungkin penonton penasaran nih, Mone ini sama ini gimana gitu kali ya. Yes, betul. Dan aku juga baru lihat dari beberapa akun Instagram tentang drama Korea Selatan, katanya akan ada episode spesial Uju dan Mone. Aku nantikan banget nih episode spesialnya. Kalau dari sahabat RPK ada yang juga ingin berbagi pendapat mengenai Hospital Playlist Season 2 ini, boleh banget sahabat RPK ikut berinteraksi melalui live chat streaming YouTube RPK FM. Langsung buka aja 963 RPK FM dan langsung masuk ke live streaming YouTube Johai Show di siang hari ini. Atau mau interaksi lewat SMS atau WhatsApp juga boleh banget. Langsung kirimkan interaksi sahabat RPK ke 0815 1800444. Dan nanti Popi akan tanya ke KDK dan juga Karian, kenapa sih apalagi mereka nih yang belum pernah nonton sama sekali harus ngikutin drama Hospital Playlist? Alasan terbesarnya tuh apa? Pastinya ada
jagoan-jagoannya sendiri nanti ya dari KDK dan Karian. Tapi jangan kemana-mana, kita harus jeda break sejenak untuk menyamakan tanda waktu di studio. Tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Halo Sobat RPK, saya Dr. Reza Aditya Arpandi, spesialis saraf. Di sini saya mau menekankan bagaimana sih caranya kalau kita menemukan anggota keluarga ataupun teman ataupun seseorang yang mengalami kejang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik. Itu yang pertama. Kemudian kita pastikan si penderita aman dari lingkungan sekitar, aman dari tempat-tempat yang berbahaya. Kita usahakan kita jauhkan dari misalnya singkirkan benda-benda yang berada di sekitar sehingga penderita dapat mengalami kejang dengan aman. Kemudian kita longgarkan bajunya, longgarkan baju bagian atas, kemudian miringkan kepala atau miringkan badannya ke samping untuk menghindari lidahnya jatuh ke belakang ataupun untuk menghindari air liurnya yang masuk dan menyumbat jalan nafas. Dan kita biarkan kejangan tetap berlangsung. Jangan memasukkan benda apapun ke antara gigi, benda apapun ke dalam gigi penderita karena bisa menyebabkan gigi patah. Dan begitu kejang selesai, biarkan mereka beristirahat, biarkan mereka tetap tidur, berbaring. Kemudian kalau sudah bangun dan dapat menjawab pertanyaan dari kita, baru kita berikan minum. Dan setelah itu baru kita ke dokter terdekat. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Annyeonghaseyo, masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Dan sahabat RPK, kali ini kita lanjutkan Joy Show bagian yang pertama, membahas mengenai Hospital Playlist bersama dengan KDK dan Kak Rian dari Drakor Class. Kita lanjutkan ya sahabat RPK, membahas mengenai Hospital Playlist yang digarap oleh sutradara Shin Won-ho dan juga penulis naskah Lee Wo-jung. Ini udah jadi salah satu alasan kenapa sahabat RPK harus nonton Hospital Playlist, karena mereka berdua nih udah oke banget sebelumnya di drama Reply gitu ya. Udah terkenal banget sebagai pembuat demam nasional dengan drama serial mereka. Nah, kalau dari KDK dan Karian, apa sih alasan-alasan selanjutnya kenapa sahabat RPK harus nonton Hospital Playlist? Silakan dari KDK. Halo KDK, silakan. Oh iya, sorry. Alasan kenapa harus nonton ini ya, menurut aku karena ceritanya ya emang bagus gitu. Bagusnya tuh nggak cuma sekedar bagus gitu loh. Aku tuh setiap nonton Hospital Playlist itu selesai tuh rasanya hatinya hangat, bahagia gitu loh. Jadi apa ya, ya emang bagus gitu menunjukkan cerita-ceritanya. Selain kisah ya itu tadi ya, persahabatan selama 2 dekade itu kan nggak gampang gitu ya. Terus di tengah, terus bagaimana sih cerita dokter menjalani pekerjaannya gitu. Yang aku suka tuh dari Hospital Playlist ini, dokternya bener profesional gitu kan. Kayak misalnya kayak Junwon tuh kan bener diuji tuh di season 2 ini dia. Jadi dia kepikiran sama relationship-nya, tapi ternyata dia tuh bisa ya tetap bisa profesional gitu kan. Terus juga hubungan gitu loh antara dokter dan pasiennya itu loh yang bikin adem gitu ngeliat hati. Jadi kayak dokter tuh nggak sekedar ini ya kayak yang ngobatin gitu, tapi kan dokternya di sini tuh kayak memberi semangat gitu ya, menghibur pasiennya juga gitu. Itu tuh yang bikin
happy gitu loh ngelihatnya. Pokoknya tuh ceritanya tuh emang hangat gitu. Jadi tentang memang gambarnya tentang persahabatan gitu, nggak Yes. cuma yang dari 5 tokoh utamanya kan yang kita lihat kayak gimana Benar. sama dokter-dokter magang itu kan gimana hubungannya, itu kan emang gitu. Jadi bawanya happy gitu ngelihat Hospital Playlist ini. Terus meskipun ada konfliknya tuh ya konfliknya ya yang nggak terlalu bikin ini ya penonton sedih-sedih atau Benar. mikir. Kalau saya kebalikannya dari Kak Rian nih, kalau Kak Rian tuh seneng yang lihat sedih, saya justru akan ninggalin drama kalau tahu sedih gitu karena Oh. karena pengennya tuh lihat itu yang ya lihat drama feeling happy gitu. Kalau Oh, emang ada cerita oke. sedihnya ya yang masuk akal, yang sedikit aja lah porsinya, jangan buat nangis-nangis terus gitu. Emang udah klop sih gimana di Mm. ini kan diuji satu-satu kan. Yang paling banyak diuji kan nih yang Junwan sama Iksong ini kan, terus gimana tapi endingnya kan tetap manis gitu. Pokoknya nonton, harus nonton deh karena nggak biasa kan kalau kita ngeliatnya tuh genrenya kan medis gitu kan ya, Kak Popi. Betul. Tapi bener-bener nggak seperti drakor medis pada umumnya kan. Banyak sih sebenarnya drakor medis itu kan ya, Benar. tapi Hospital Playlist ini bener-bener beda gitu. Emang bikin happy kalau saya sih gitu. Harus nonton pokoknya. Harus nonton sahabat RPK. Nah, itu dari Kak Deka. Aku juga kalau ngomongin soal bagian di mana dokter punya hubungan yang spesial, bukan dalam kata lain gitu ya sahabat RPK, dia sangat-sangat memperhatikan pasiennya. Aku juga suka banget sama momen Dokter Ikjun kalau misalnya udah ketemu atau jalan-jalan gitu ya, selain di ruang operasi tuh dia kenal sama hampir semua orang yang ada di rumah sakit Yulje. Itu luar biasa. Itu suatu momen yang di drama-drama medis lain tuh nggak bakal ditunjukin. Kalau dari Kak Rian gimana pendapatnya? Silakan. Kalau untuk saya sendiri, Hospital Playlist ini enak banget ya buat dinikmati di akhir minggu gitu. Soalnya konfliknya tuh ringan. Terus ada jokesnya Ikjun kan kayak gitu kelakuannya ya kalau di drama. Kayak Bener. ngeselin tapi lucu. Apalagi kalau Bener. udah kelahi sama Junwan, wah itu yang paling saya suka. Momen Pokoknya mesti kelahi. nonton lah Hospital Playlist. Oke, kalau sahabat RPK suka akan dead jokes, tapi kali ini sahabat RPK bisa lihat gimana dead jokes-nya orang Korea tuh dari sosok Lee Ik-jun ya. Emang tuh Lee Ik-jun tuh nggak habis-habis tuh. Momen-momen lucunya tuh nggak habis-habis. Apalagi kalau dia udah ketemu sama Uju, aduh luar biasa menggemaskan sekali. Dan juga kita mau bahas mengenai selain scene-scene yang sangat-sangat romantis, kita udah bahas dari tadi ya Kak Rian dan Kak Deka. Aku mau bahas mengenai scene-scene atau adegan-adegan yang kira-kira tuh sangat mellow, apalagi sampai sekarang tuh masih berbekas gitu ya di ingatan Kak Rian dan Kak Deka. Boleh diceritain dong, pasti itu juga akan jadi penyemangat sahabat RPK untuk nonton Hospital Playlist. Dari Kak Rian terlebih dahulu mungkin, silakan. Scene yang saya suka tuh mungkin adegan yang ini udah agak episode akhir kayaknya, mungkin episode 10 atau 11 itu Oh. ada adegan salah satu istri dokter di Yulje tuh Hmm? istrinya tuh hamil. Oke. Tapi kehamilannya tuh sebenarnya mereka tuh tidak merencanakan kehamilan. Mereka tuh sudah berkomitmen untuk berdua aja gitu. Oke. Tapi ternyata si istri hamil. Jadi waktu mereka periksa ke dokter Sokyong sudah bilang ini beneran ada gitu. Terus si istri langsung nyerocos, saya nggak mau punya anak kayak gitu-gitu. Oh, oke. Tapi si dokter Sokyongnya langsung bilang, iya itu terserah, tapi saya mau menjelaskan dulu bahwa anaknya dalam keadaan sehat, gerakannya aktif. Di situ si ibunya langsung meneteskan air mata. Terus saya juga langsung sedih, oh ya ampun. Terus langsung my nggak jadi, langsung kepengen punya anak kayak gitu. Oh. Ini tuh momen memorable lah buat saya. Itu di episode 10 ya, Karian ya? Ya. Oh, oke. Aku nggak tahu, aku belum nonton. Episode 10. Itu dari Karian. Nah, kalau dari Kadeka, momen yang paling mengharukan dari Hospital Playlist season 2 kali ini. Silakan. Iya, aku tuh terkesan di cerita Hospital Playlist ini sebenarnya bukan cuma di kelima tokoh utamanya ya tadi ya. Aku tuh seneng ketika ada scenes-nya ini ibunya dokter Jongwon itu, Rosa dengan direktur Jung itu kan bersahabat yang tadi ya, sahabat Bener. kakek nenek itu. Mm-mm. Jadi gimana mereka tuh
sama-sama mendukung gitu. Yang paling aku bikin haru tuh dari kisah Dokter Jung itu, kayak apa, Direktur Jung itu yang direkturnya tuh dia tuh sedih gitu loh, anak-anaknya tuh dia belum meninggal tuh udah minta bagi warisan gitu kan. Iya, Itu kan benar. wah, itu dari sisi orang tua, dia tuh bilang aku tuh kan pasti akan kasih ke anak-anakku, tapi kenapa sih ngobrolin ini sekarang gitu kan. Terus juga temennya neneng, ya udahlah kasih aja, toh juga ke mereka. Oke, nampaknya ada kesalahan koneksi internet dari Kak Deka. Kita lanjutkan lagi ya Karian ya, sebelum Kak Deka kembali bergabung. Dan pastinya kalau ngomongin momen-momen itu bukan hanya satu atau dua momen. Kadang dari satu episode aja tuh momen yang spesial juga banyak ya Karian ya. Iya, salah satu scene yang membuat saya sedih lagi tuh mungkin ada di episode berapa ya? Episode 9 kalau nggak salah. Itu tuh ada tentang ini Mbak, dokter emergensi. Jadi ada satu pasien kecelakaan. Terus dia ini nih, pokoknya operasinya heboh lah. Melibatkan Ikjun, melibatkan Jungwon juga. Terus si istrinya nanya, kira-kira ini siapa sih yang paling berjasa sampai suami saya bisa selamat. Terus si jawaban Jungwon ini sangat sangat di luar ekspektasi lah. Ternyata menurut Jungwon yang paling berperan dalam keselamatan suaminya itu dokter emergensi. Di situ ada digambarkan dokter emergensi itu kecewa gitu. Kecewa kenapa sih kayaknya bagian emergensi ini kurang dihargai gitu oleh pasien. Tapi di situ saya momen, oh iya, kadang-kadang kita ini harus menghargai orang yang sebenarnya mungkin punya posisi lebih rendah tapi perannya tuh penting gitu. Mungkin yang episode 9 tuh lebih mengajarkan tentang itu gitu. Oke, luar biasa, keren banget sahabat RPK. Setelah kita bocorin berbagai macam alasan kenapa sahabat RPK harus nonton Hospital Playlist, masa iya sampai sekarang gak mau nonton? Jadi setelah selesai Johai Show, sahabat RPK bisa langsung nonton ke-24 episodenya kalau belum nonton dari season 1, atau lanjutin season 2-nya dan bisa ikut ngobrol bareng. Sekaligus juga sahabat RPK bisa baca-baca ulasan yang ada di @drakorclass.com. Tapi jangan kemana-mana, kali ini kita harus jeda break sejenak. Dan sahabat RPK masih kami nantikan interaksinya di 0815 1800 444 atau bisa langsung chat di live chat streaming YouTube RPK FM. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo sahabat RPK. Kali ini kita sudah masuk ke bagian akhir Johai Show bagian yang pertama bersama dengan Drakor Class. Masih ada Kak Deka dan juga Kak Rian di sini. Dan kita udah masuk ke menit-menit terakhir kali ini ya. Dari Hospital Playlist yang juga dinantikan tuh adalah momen latihan grup band Mido and Falasol. Kalau dari Kak Deka dan Kak Rian, menantikan juga nggak sih momen mereka latihan bareng lagi tapi di luar drama? Oh, latihan di luar drama. Kalau aku sih udah menikmati aja di dalam drama. Oke. Menurut aku udah bagus di drama, kan memang nggak ini sih, nggak fokus ke band terus kan, jadi ke ngikutin ceritanya aja gitu. Berarti Kak Deka nih salah satu tim gampang move on nih ya. Oke, sahabat RPK, sepertinya ada kendala kali ini di bagian internet, tapi masih akan berlanjut hingga jam 3 sahabat RPK. Dan kali ini Bobby juga mau bahas sahabat RPK yang ingin juga menanyakan gitu ya, gimana Oke, Kak Deka dan Karian, tadi kita sempat terputus. Boleh silakan kembali dilanjutkan Kak Deka. Oke. Halo Kak Deka. Ya. Oh ya, iya Yes. Kak. Menantikan ini latihan di luar drama. Yes, menantikan momen mereka berlima lagi ngumpul bareng lagi.
Iya, iya sih katanya akan ada reality show-nya. Cuman nggak tahu lagi ya, apakah bener gitu loh. Kalau aku sih kebetulan mungkin latihan ngebandnya tuh nggak seberapa ini sih, nggak seberapa menaruh perhatian di situ. Cuman ya itu sebagai ini sih sebagai bagian drama. Kalau aku tuh justru yang kangenin tuh ya kayak lagi berantem pas makan itu loh. Kayak rebutan makanan sama yang jago makan. Ceritanya ngumpulnya itu sih kalau aku biasa aja, maksudnya nggak pengen ada di luar drama gitu ya. Kalau ada ya nonton ya enggak gitu. Mungkin Aryan beda lagi tuh gimana tuh? Yes, kalau Aryan, momen yang paling dirindukan setelah Hospital Playlist season 2 nih tamat, benar-benar tamat. Momen yang dirindukan ya pasti adegan-adegan lucu dari Ikjun ya. Ikjun emang momen apa memorable lah. Selain itu mungkin ini Mbak, apa ya? Kemarin tuh ini pertandingan tenis. Pertandingan tenisnya juga lucu banget. Pertandingan tenis di UJ. Wah, aku belum sempat nonton nih, berarti udah masuk ke episode-episode terakhir nih ya? Saya lupa. Pertandingan tenis itu episode berapa Mbak Deka? Berapa ya? Aku lupa, tapi emang gokil pertandingannya. Itu siapa aja yang ikut pertandingannya? Semua dokter, kelima dokter ini kan? Ikut sih ini, Ikjun sama ini ya, Junwan ya, tapi beda tim gitu loh. Seru yang ikut tim dokter Yulje. Cuman kalau dari yang 5 sahabat ini ya Ikjun sama Junwan. Oke. Dan sahabat RPK, lagi-lagi ya kalau ngomongin soal drama medis, di Hospital Playlist ini menyajikan suatu drama yang berbeda karena bukan hanya kehidupan tentang rumah sakit gitu ya. Rumah sakit tok enggak, sahabat RPK. Ada slice of life-nya juga pasti ada. Romantisnya juga ada, bahkan di luar rumah sakitnya tuh banyak juga momennya. Dan kali ini Poppy juga akan kembali membacakan satu interaksi yang sudah masuk dari SMS RPK FM dari 0812-888 sekian. Oh, kali ini pertanyaannya beda. Selain pasangan kelima dokter yang ada di Hospital Playlist, di luar pasangan itu ada nggak yang teman-teman drakor kelas nantikan? Oh, boleh KDK atau Karian pasangan Ujumone itu juga masuk ke luar? Itu masuk ya, Ujumone. Ya emang itu sih yang ini ya. Selain juga sebenarnya bukan pasangan, tapi ya itu tadi gimana persahabatannya Rosa sama direktur Jun itu yang bagus di situ. Itu pasangan tapi dalam arti yang bukan romance, maksudnya gitu kan. Nah, itu sih yang bagus juga dari Hospital Playlist ini. Oke, itu dari KDK. Kalau dari Karian, silakan. Kalau dari saya rasanya kok nggak ada ya. Emang pasangan di antara dokter yang paling menonjol di dalam drama. Oh ya, ada satu lagi seru. Kayaknya ya Kak, pasangan dokter intern kalau nggak salah. Oh iya, ada yang dokter Somit itu ada juga. Oh iya. Itu endingnya juga samakah bahagia? Seperti ya, emang udah jalin relationship dari sebelum ending kan. Dan ternyata endingnya bahagia ya diceritakannya. Iya, memang dibahas sekilas sih sebenarnya. Kalau yang saya lupa namanya, pokoknya yang laki-laki tuh emang lagi relationship, cuman dia tuh belum mikirin buat merit atau hubungan lebih serius karena dia harus cari uang dulu kan. Sementara kan yang cewek itu dari keluarga kaya, dia bilang aku gak butuh uang, buat apa uang, jadi bukan masalah buat dia. Jadi sebenarnya emang ada beda status sosial aja, tapi emang nggak dibahas lebih banyak ya karena bukan tokoh utama. Cuman sekilas aja emang mereka udah jalin relationship, cuman ketika untuk bertambah serius itu mungkin nanti yang jadi kendala adalah status sosial itu tadi. Oh yes. Dan ada lagi interaksi yang masuk di live chat streaming YouTube dari Kak Risna Saragih. Katanya pasangan dokter kembar. Oh iya, dokter kembar itu kan bukan pasangan sebenarnya kan. Gimana sih sebenarnya gimana kelanjutannya kan, mereka sama-sama dokter magang gitu kan, adik kakak saudara kembar. Jadi yang cewek itu lebih pinter gitu, jadi lebih ini, yang cowok itu agak
dia harus ngapalin tuh, apalagi kalau ketemu dokter Junuman tuh kayak dites aja, di kuis, kasih kuis gitu. Ya seru ya di situ mungkin jadi saudara kembar sama-sama jadi dokter magang gitu Kak. Oke, dan sahabat RPK, kali ini kita sudah masuk ke menit-menit terakhir dan juga kembali aku ingatkan sahabat RPK setelah nonton Hospital Playlist kedua seasonnya, jangan lupa juga lihat ulasan Drakor Class di drakorclass.com dan informasi-informasi update juga ada di Instagram @drakorclass dan juga Twitter @drakorclass dan kami masih akan terus kembali berbagi cerita mengenai drama Korea Selatan pastinya setiap 2 minggu dalam 1 bulannya, minggu kedua dan minggu keempat bersama dengan Drakor Class. Dan kali ini aku mau say terima kasih lagi untuk Kak Dian dan juga Karian. Kita jumpa lagi di next siaran dan terima kasih banyak atas kehadirannya di siang hari ini dan juga sahabat RPK atas interaksinya. Jangan lupa Johai Show masih akan terus mengudara hingga jam 4 sore. Setelah ini kita akan bahas mengenai salah satu grup boy group dari SM Entertainment yang kali ini sedang melangsungkan promo comebacknya. Siapakah itu? Sahabat RPK jangan kemana-mana, tetap di sini di 96,3 RPK FM. Dan annyeonghaseyo Kak Dian dan Karian, jumpa lagi. Dadah, terima kasih.